Pemirsa Zona Tani, selain mengembangkan potensi pertanian, para petani di Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin ini juga mengembangkan potensi peternakan, di mana para petani di sini berhasil membudidayakan peternakan jenis itik petelur, yang hasilnya didistribusikan hampir di seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin. Selain itu juga, itik petelur ini dimanfaatkan petani untuk membasmi hama-hama yang ada di lahan persawahan mereka. Seperti apa kita saksikan dalam Zona Tani. Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Selama ini dikenal sebagai sentra produksi padi yang lokasinya berbatasan dengan kota Palembang atau sekitar 15 menit dari Jakabaring, Palembang. Selama puluhan tahun, desa ini dikenal sebagai penghasil beras yang cukup besar di wilayah Sumatera Selatan. Para petaninya merupakan suku Melayu dan Palembang. Namun ada potensi lain yang dikembangkan para petani di sini untuk menopang ekonomi para petani, yakni potensi peternakan. Sebagian besar para petani di sini memanfaatkan waktu luang untuk beternak itik petelur yang ternyata cukup menjanjikan dan juga menghasilkan. Jumlah warga desa Gelebak Dalam sekitar 2.100 jiwa dari 552 kepala keluarga. Dengan luas 1.732 hektar lahan desa, hampir 80% lahan merupakan lahan pertanian padi sawah lebak. Sehingga dapat dilihat tentu saja sebagian besar warga bermata pencaharian sebagai petani sawah lebak, selain mereka juga mencari ikan, beternak, dan berkebun karet. Kurang lebih 900 hektar lahan di desa ini dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi sawah lebak. Dari kesemuanya itu, memang tidak semua petani menjalani beternak itik petelur. Namun hanya ada sekitar kurang lebih 20 petani yang memilih selain bersawah juga beternak itik petelur. Itik petelur ini merupakan bangsa itik yang memiliki produktivitas telur yang cukup tinggi dengan produksi daging cukup rendah. Secara umum, itik petelur bertubuh ramping, kecil dengan daging yang kurang tebal. Daya konversi pakan daging rendah, namun konversi pakan menjadi telur sangat tinggi. Bukan tanpa alasan para petani di sini memilih beternak itik petelur. Karena selain mudah diternak, jenis itik ini hampir setiap hari menghasilkan telur yang dapat didistribusikan ke pasar-pasar tradisional maupun untuk dikonsumsi sendiri. Ini dari bulan 9 sampai bulan berapa nih? Bulan 3 ini betelok terus dia. Betelok terus. Ya. Biasanya tapi tidak sampai banyak deh telurnya. Ini baru nak banyak lagi. Biasanya berapa dalam 90-an dulu. Aku betelok. Satu petelur. Bukan, bebeknya 127. Yang punya bapak? Iya, punya bapak. Nah, beteloknya 195 beteloknya. Okay. Sekitar 2 bulan itu yang betelok itu. Yang betelok banyak itu. Bebek-bebek ini juga berfungsi sebagai pembasmi hama ya? Iya, hama. Makan keong emas, makan makan apa? Belalang, makan cacing yang pinggir tembokan. Jadi mereka mencari makan sendiri? Makan sendiri. Nanti pulang makan, yuk kasih padi dikit. Biasanya mereka ngiring pulang itu jam berapa?
jam 5, jam setengah 6 itu. Sore. Iya. Kalau kesulitan itu kali ada hujannya itu, Kalau hujan. hujan sore ya. Nah, kita nak balik, di ini bebek ini tidak ditunggu tidak. Nah, jadi kalau malam-malam anakku ngelayan. Selain itu, itik petelur dinilai mampu membantu petani untuk membasmi hama di lahan persawahan mereka. Karena itik-itik ini juga dimanfaatkan sebagai pembasmi hama seperti keong mas, cacing, dan belalang. Sehingga untuk memikirkan pakan ternak, para petani tidak terbebani. Bebek petelur ini kita pramusim selesai habis panen. Habis panen padi di awal September, nah, kita mulai beli bibit untuk bebek petelur ini. Untuk makan istilah satu basmi hama dia makan keong, kedua sisa-sisa padi yang masih tinggal-tinggal, nah itu dimakan oleh bebek itu. Untuk jadi dia nyari makan di situlah. Keuntungannya ya istilah itu kalau kita dalam misalnya per 100 bebek, misal modal sekarang ini harga bebek kan per ekor sekarang ini 70.000. Jadi 100 bebek anggaplah 7 juta. Nah, kalau dia kita hitung per 60% baik bertelur berarti 60 biji per hari. Jadi 60 biji dikalikan sebulan berarti 1.800 telur. Dikalikan 2.000 harganya menjadi 3.600.000. Jadi dalam proses anggaplah 3 bulan kita miara bebek sudah balik modal. Ada keuntungannya. Secara keseluruhan budidaya itik petelur di Desa Gelebak Dalam ini tanpa menggembala atau dengan cara yang modern. Para petani tidak perlu repot dalam merawat itik-itik yang harus digembala pada area persawahan atau di sungai. Karena dengan sendirinya itik-itik akan berkomunitas dan mencari pakan sendiri di areal persawahan. Keunggulan budidaya itik petelur tanpa sistem angon yaitu tidak memerlukan waktu yang lama, pemberian pakan mudah, pengontrolan secara berkala, kemudian panen. Sehingga sangat praktis dan cocok dijadikan sebagai bisnis sampingan oleh para petani.
Kurang lebih 3.000-an itik petelur dibudidaya oleh para petani di sini. Setiap pagi, para petani mulai melepas itik-itik secara liar untuk berkeliling di areal persawahan mencari pakan di alam bebas. Namun di sore hari, itik-itik ini akan kembali menuju ke kandang masing-masing. Dan malam hari, selain beristirahat, menjadi kesempatan bagi itik betina untuk bertelur. Sehingga setiap pagi hari ada saja telur yang dihasilkan. Jumlahnya pun tidak sedikit, bisa mencapai ratusan butir telur. Umumnya, bibit unggul itik petelur biasanya berumur sekitar 5 bulan, sehingga dapat menghasilkan telur dalam kurun waktu 20 hari. Ketika usia itik petelur memasuki lebih dari 20 minggu, maka sudah memasuki masa produksi telur. Kita musim tanam sekitar bulan 3, sudah orang mau nyemaikan kembali sawah itu, ada yang dibawa pulang, ada yang dijual. Bebeknya. Karena itu kan sudah untung dari Januari tadi kita beli bebek, bulan 12 kita beli bebek. Per 3 bulan itu sudah kembali modal. Ya, karena dari telur. Dari telur tadi. Jadi untuk tahap murah bahasa kita ini untuk tahap kedua itu mencari untung. Cuma mencari untung, baik hasil telur maupun bebeknya. Ketika jual bebek ini untungnya, yang hasil telurnya itu mencari untungnya. Jadi bebek itu menyenangkan. Bagi petani itu menyenangkan. Pulang dari sawah pagi-pagi lihat telur jual, dapat hasil. Kalau hasil telur tuh orang sini belum beli. Orang sini juga, orang yang ngingon bebek itu dia beli juga telur. Kalau kita jual pagi datang dia langsung ambil. Oh gitu. Itu biasanya berapa dijualnya, Pak? 2.000 itu di sini pasar per butir, 2.000. Ada ya? Pengembangan usaha peternakan itik di Kabupaten Banyuasin dinilai cukup menjanjikan dibanding dengan lainnya. Memelihara itik, perawatannya mudah dan para petani bisa mendapat keuntungan dari menjual telur, anak itik, ataupun dagingnya. Dalam setahun itik petelur ini mampu menghasilkan telur kurang lebih 200 hingga 300 butir dengan usia produktif bertelur 5 hingga 6 bulan dan bisa tetap produktif hingga umur 2 tahun.
Namun ada hal yang juga harus diperhatikan petani ataupun peternak untuk merawat itik petelur agar cepat bertelur dan menguntungkan. Di antaranya memperhatikan kebersihan kandang, mengatur pakan, mengelompokkan itik sesuai usia, memantau kesehatan itik, memberikan vaksin dan obat-obatan hingga penambahan probiotik atau suplemen itik. Pengembangan usaha peternakan itik di Desa Glebak Dalam ini menjadi salah satu pendukung usaha pertanian. Karena selain memakan hama di areal persawahan, para petani bisa memanfaatkan pakan ternak dari dedak sisa penggilingan padi ataupun tanaman yang ada di sawah. Pengembangan usaha peternakan itik di desa ini selain dilakukan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan, juga untuk memberdayakan beberapa warga lainnya di Desa Glebak Dalam, Kabupaten Banyuasin. Pemirsa, berawal dari tujuan untuk membasmi hama-hama di areal persawahan, para petani di sini ternyata sudah merasakan keuntungan dari budidaya itik petelur. Bahkan dalam satu hari, itik-itik petelur ini per 100 ekor bisa menghasilkan 60-90 butir telur. Bahkan para petani di sini berencana untuk meningkatkan produksi hasil peternakan itik petelur ini dengan membentuk gabungan kelompok tani atau kelompok tani yang ada di daerah ini. Akhirnya, saya Arya Kasari mewakili kerabat kerja Zonatan yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di edisi yang mendatang.